mungkin. Jadi dia marah. Terus Bu Erin nendang kepala saya. Saya terjengkang di situ. Dan saya bilang, Bu maaf Bu kalau saya salah, saya bilang gitu kan. Kamu nih tolol, yayasan kamu juga tolol, kata dia gitu. Saya minta pengganti kamu udah lama, kenapa nggak diganti-ganti, kata dia gitu. Lalu saya menjawab sambil nangis, Bu bukannya kemarin udah ada pengganti saya orang Sunda, tapi bukan mintanya orang Jawa. Sampai Bu yayasan saya udah ngasih 3 kali kandidat buat pengganti saya, Ibu tetap nggak mau. Kamu nih jangan ngelawan aja, kamu nih super tolol, katanya. Kamu nggak asal-asalnya di sini ya, nggak bisa macam-macam kamu sama saya, kata dia gitu. Nanti saya bisa laporin kamu ke polisi, kata dia gitu. Iya Bu maaf, saya bilang gitu. Bu saya minta pulang aja Bu, saya jawab gitu. Terus kata Bu Erin, nggak bisa, kamu nggak bisa seenaknya pulang, katanya. Kamu harus ada penggantinya, tunggu kamu penggantinya, katanya. Nggak saya gaji kamu di sini. Terus saya bilang, ya Bu nggak apa-apa, nggak digaji juga nggak apa-apa, yang penting saya keluar Bu, saya bilang gitu kan. Terus kata Bu Erin, udah kamu jangan ngejawab, kamu kembali ke atas, bersihin kamarnya Dio yang benar, kata dia gitu. Nah Bu Erin melihat ada HP di saku saya, katanya, HP kamu sini, kamu ini tukang adu-ngadu ke yayasan kamu, katanya, taruh di sini HP-nya. Terus saya taruh HP saya di situ. Saya kembali melangkah, baru 2 langkah anak tangga, saya melihat Ibu Erin udah banting HP saya 2 kali di lantai. Saya ke atas, saya ngerjain kamarnya Mas Dio, saya bersihin sambil nangis gemeteran. Nah pas udah selesai, saya turun ke ruangan ART di dapur. Saya minta tolong ke Bu Erin dibawa ke kamar. Terus kata Mbak Nur, iya Her, berhubung saya udah hafal nomornya ibu yayasan, langsung saya nelpon. Kak tolong Kak, saya harus hari ini harus keluar, saya bilang gitu. Saya nggak bisa kerja kayak gini Kak, saya udah dikasarin. Terus kata ibu yayasan, iya Her, nanti saya ke situ nunggu suami saya pulang dulu ya Her, kata dia gitu. Iya, saya sambil nunggu. Ibu yayasan nelpon saya lagi pas udah di jalan. Her, bilangin ke majikan kamu, kita kan secara baik-baik maunya ya Her, kata dia gitu. Bilangin kalau saya lagi di jalan Her, soalnya kan ini dari Bekasi ke Bintaro jauh loh Her, ini posisi malam, saya bawa anak kecil, kata ibu yayasan. Iya Bu, nanti saya bilangin ke Ibu Erin. Pas itu saya udah dihantui rasa takut. Nah saya minta tolong ke ART yang lain, aku minta tolong dong temenin ngomong ke Ibu Erin kalau ibu yayasan saya lagi di jalan mau nyebut saya. Nah teman saya mau nemenin ke Bu Erin. Bu maaf Bu, ibu yayasan saya lagi di jalan mau jemput saya, mau bertemu sama Ibu Erin. Terus Bu Erin jawab gini sambil duduk di sofa, ya suruh kesini, bila perlu temuin saya, katanya gitu. Nah terus saya nunggu ke kakak yayasan saya datang, nelpon lagi, Her gimana Her, saya udah nyampe nih di gerbang, katanya ibu suruh keluar, kita selesaikan secara keluargaan, saya nggak bawa siapa-siapa Her, ini udah malam, kata ibu yayasan. Terus saya masuk lagi ke Ibu Erin, saya bilang, Bu ibu yayasan saya udah di depan Bu, tolong Bu temuin dulu, saya bilang gitu. Terus Ibu Erin jawab lagi dari situ, dia bilang gini, enggak saya nggak mau nemuin, suruh pergi, suruh pulang, katanya gitu. Nah habis itu saya ke depan, saya nyampein ke ibu yayasan, loh kok dia nggak mau nemuin saya Her, emang kamu tadi pas saya di jalan udah ngomong belum saya mau datang? Udah, saya bilang udah ngomong ke Bu Erin. Nah satpam di situ katanya kalau ada ibu yayasan yang mengaku-ngaku ART Hera, suruh langsung usir aja Pak, bilang ke ibu yayasannya kalau saya tuh orang hebat, orang penting, katanya. Kalau mau ketemu saya bawa polisi, karena saya tuh temannya pejabat, temannya polisi, gertak gitu ya Pak, usir aja Pak, katanya gitu. Nah terus kata ibu yayasan saya, coba Pak lihat tunjukin tolongan ke Kapolsek, suruh nampingin jemput saya. Terus nggak lama kemudian ibu yayasan datang sama 4 kepolisian dari Kapolsek Pesanggerahan. Habis itu ibu yayasan nelpon saya, Her ini saya udah di luar sama bawa polisi juga sesuai permintaan majikan kamu, kata dia gitu. Terus saya bilang lagi ke Bu Erin, Bu di depan udah ada polisi sama ibu yayasan saya, Hera sini, katanya. Nur sama Siti suruh ke sini. Nah terus Nur sama Siti ke situ juga. Bu Erin marahin si Nur sama Siti dulu, kamu nih kenapa kalian berdua sekongkol sama Hera, katanya. Kenapa HP-nya dikasihin ke Hera buat ngubungin penyalur? Kalian bisa saya laporin ya ke polisi ya, sekalian macam-macam sama saya, sana ke atas, katanya. Dia bilang gini, Her kamu kenapa lapor ke polisi, katanya. Kamu nih tolol ya, katanya, kamu macam-macam sama saya. Habis itu Bu Erin mukul kepala saya dengan tangan kanan dia. Nah saya bilang, aduh Pak, aduh Bu, jangan kayak gini Bu, saya mikirnya gini, di depan ada polisi dan ibu yayasan saya bisa menyelamatkan diri lah di situ.
Saya minta tolong di situ, teriak-teriak, Ibu Erin gitu. Terus saya bilang, nggak mau Bu, saya mau keluar. Saya tarik tangan Bu Erin, saya mau keluar Bu, saya mau keluar, saya bilang gitu kan. Terus terjadi tarik-tarikan sama Bu Erin sampai balkon di luar. Ibu Erin keluar di situ, dia melihat kalau ada pihak kepolisian, ada ibu yayasan saya di gerbang, dia tahu. Terus saya lari, pas udah di balkon, dia melepas baju saya ngelepas tangan dia. Saya lari nggak pakai sendal, nggak mikirin baju, nggak mikirin HP, nggak mikirin gaji, yang penting saya selamat. Udah begitu ceritanya Pak. Terima kasih.